Raffi duduk di depan rumah kayu yang catnya mulai mengelupas. Matanya menatap langit senja yang memerah di atas perbukitan. Udara mulai dingin, dan suara jangkrik sudah mulai terdengar dari balik semak-semak. Ia menggenggam secangkir teh hangat, warisan terakhir dari ibunya, bukan tehnya, tapi cangkir kecil berwarna putih dengan gambar ayam jago yang sudah memudar. Rumah itu berdiri di pinggir desa, menghadap ke barisan bukit yang berbatasan langsung dengan hutan. Rumah peninggalan kedua orang tuanya itu sudah lama tidak terurus. Genteng bocor, dinding kusam, dan pintu yang engselnya sering berdecit setiap kali dibuka. Namun, disitulah Raffi tinggal, sendiri, sejak orang tuanya meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan saat perjalanan ke kota. Raffi baru berumur 10 tahun saat itu. Kini, di usia 12 tahun, ia belajar hidup mandiri. Tiap pagi ia menyapu halaman, mencuci pakaian sendiri, dan memasak seadanya. Kadang nasi dengan garam, kadang hanya rebusan daun singkong. Tidak ada yang menemaninya makan, tidak ada yang membangunkannya pagi-pagi, dan tidak ada pula yang menanyakan sudahkah ia belajar atau belum. Warga desa sebenarnya peduli, tapi keterbatasan membuat mereka hanya bisa memberi sekadarnya. Pak Kepala Desa pernah menawarkan agar Raffi tinggal di rumah panti yang dikelola pemerintah di kota kabupaten, tapi Raffi menolak. Ia bilang, rumah ini adalah satu-satunya tempat yang membuatnya merasa dekat dengan orang tuanya. Setiap hari, Raffi bangun pagi-pagi, memikul keranjang kecil dan pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Ia menjual kayu itu ke warung-warung kecil di desa. Tidak banyak yang ia dapat, tapi cukup untuk membeli beras seminggu sekali. Hari-hari dijalaninya dengan sunyi, hanya ditemani suara alam dan bayangan masa kecil bersama kedua orang tuanya. Kadang, saat malam turun dan lilin menjadi satu-satunya penerangan di rumahnya, Raffi duduk diam sambil menatap foto keluarga di dinding. Ia tidak menangis. Air mata mungkin sudah habis sejak pemakaman. Yang tersisa hanya sepi, dan ia sudah bersahabat dengannya. Di sekolah, Raffi termasuk anak yang rajin. Meski bajunya sudah pudar warnanya, dan tasnya hanya dari kain bekas yang dijahit sendiri oleh tetangga, ia tetap datang tepat waktu. Guru-gurunya menyayanginya karena sopan dan tidak pernah membantah. Tapi teman-temannya tidak banyak. Mereka lebih suka bermain dalam kelompok, sementara Raffi sering menyendiri, duduk di bawah pohon sambil membaca buku dari perpustakaan sekolah yang jumlahnya tidak seberapa. Setiap sore, ia punya kebiasaan duduk di teras rumah sambil menatap langit. Bukan karena senja yang indah, tapi karena senja mengingatkannya pada suara ibu yang biasanya memanggilnya pulang. Suara itu sekarang hanya hidup dalam ingatannya. Raffi bukan anak yang suka mengeluh. Ia tahu hidup tidak selalu adil. Tapi ia juga percaya, setiap hari yang berat pasti akan berlalu. Besok pasti lebih baik, begitu kata ayahnya dulu, sebelum pergi untuk selamanya. Satu-satunya hiburan Raffi adalah ketika ia bisa berbincang sebentar dengan Pak Kepala Desa yang kadang menyapanya di jalan. Pak Kepala Desa pernah bilang, "Kamu anak kuat, Raffi. Ibumu pasti bangga." Kalimat itu selalu ia ingat. Bukan karena pujian, tapi karena itu satu-satunya kalimat yang membuat hatinya hangat di tengah hidup yang dingin. Setelah makan malam seadanya malam itu, nasi putih dengan garam dan sedikit minyak kelapa, Raffi kembali duduk di depan rumah. Angin malam mulai menusuk. Ia menarik sarung tua yang biasa dipakainya tidur. Di kejauhan, lampu-lampu rumah warga mulai padam satu persatu. Desa ini memang cepat tidur, tidak seperti kota yang katanya penuh cahaya. Langit mulai dipenuhi bintang. Raffi menatapnya lama, lalu bergumam pelan, "Kalau ibu dan bapak ada di atas sana, lihatlah aku. Aku baik-baik saja." Ia tidak sadar, ada setitik air mata yang mengalir di pipinya. Tapi ia buru-buru menyekanya. Bukan karena malu, tapi karena ia tidak ingin larut dalam kesedihan. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Raffi tidur lebih awal. Ia tahu esok pagi ia harus bangun dan kembali ke hutan. Hutan itu sudah seperti sahabatnya. Di sana, ia merasa lebih hidup, lebih bebas, meski tetap sendiri. Apa yang tidak ia tahu, adalah bahwa dalam hutan yang sepi itu, takdir sedang menunggunya. Takdir yang perlahan akan mengubah sepinya senja menjadi harapan baru. Tapi malam itu, Raffi hanya ingin beristirahat. Lelah. Tubuh kecilnya butuh tidur yang cukup agar esok bisa kembali kuat. Dan di luar jendela rumah kayu yang hampir roboh itu, angin malam berhembus pelan.
membisikkan bahwa cerita hidup Raffi baru saja dimulai. Pagi itu, Raffi memanggul keranjang tua yang sudah ia tambal beberapa kali dengan sisa kain bekas. Ia melangkah cepat ke arah hutan. Langit cerah, angin sejuk, dan burung-burung berkicau seperti menyambut kedatangannya. Di tangannya ada sebilah parang kecil, bukan untuk berburu, tapi untuk memotong ranting-ranting kayu yang berserakan. Hutan itu bukan tempat asing bagi Raffi. Ia sudah terbiasa menyusuri jalan setapak, menghindari akar-akar besar, dan mengenali suara-suara binatang dari kejauhan. Tapi pagi itu, langkahnya terhenti saat ia mendengar suara lirih dari balik semak belukar. "Tolong, tolong!" Suara itu lemah, hampir tak terdengar jika bukan karena suasana hutan yang tenang. Raffi menajamkan telinga, lalu mendekat ke arah sumber suara. Di balik semak yang rimbun, ia menemukan seorang perempuan tua tergeletak. Bajunya lusuh, rambutnya memutih semua, dan kakinya tampak bengkak. Raffi panik, tapi ia tahu ia harus bertindak. Ia segera berjongkok, menyentuh bahu perempuan itu dengan hati-hati. Nenek kenapa?" Perempuan tua itu membuka matanya pelan. "Tadi terpeleset, kakiku sakit, Nak." Tanpa banyak tanya, Raffi memotong beberapa ranting, lalu merangkainya jadi tandu darurat. Dengan susah payah, ia membantu nenek itu duduk. Ia tahu ia tidak bisa mengangkatnya sendirian, tapi ia bisa membantunya berdiri dan berjalan pelan. "Rumah nenek di mana?" tanya Raffi sambil menahan tubuh rapuh itu. "Di sana dekat sungai kecil, ada gubuk." Raffi mengangguk. Ia tahu tempat itu. Di bagian hutan yang jarang ia jamah, karena katanya angker. Tapi pagi itu, Raffi tidak peduli. Yang ia tahu, seorang nenek butuh bantuannya. Langkah demi langkah mereka lalui. Kadang nenek itu mengerang, tapi Raffi tetap sabar. Sesekali ia berhenti, memapah sang nenek duduk, lalu memberi air dari botol kecil yang selalu ia bawa. Perjalanan yang biasanya hanya butuh 10 menit, kini memakan waktu hampir 1 jam. Tapi akhirnya, mereka tiba di depan sebuah gubuk kecil yang nyaris tersembunyi di balik rimbunan pohon. "Ini rumah nenek?" tanya Raffi tak percaya. Nenek itu mengangguk lemah. "Iya, Nak. Terima kasih ya." Raffi membantu membuka pintu gubuk. Di dalam, hanya ada tikar usang, periuk tua, dan satu lemari kayu lapuk. Bau lembab langsung menyergap hidungnya. Tapi Raffi tak mengeluh. Ia bantu nenek itu duduk, lalu mencari air di ember kayu untuk membasuh luka di kakinya. "Nek, aku akan kembali besok. Biar ku kasih daun-daun obat dari tetangga. Sekarang nenek istirahat dulu, ya." Perempuan tua itu menatap Raffi dengan mata yang berkaca-kaca. Tak ada kata cukup untuk membalas kebaikan anak kecil itu. Dan saat Raffi melangkah keluar gubuk dan berjalan pulang tanpa membawa satupun kayu bakar, takdir diam-diam mencatat, kebaikan kecil hari itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Keesokan harinya, Raffi benar-benar menepati janjinya. Ia bangun lebih pagi dari biasanya. Setelah menyantap sepiring kecil nasi dengan tempe bakar sisa kemarin, ia mengambil sebotol air, daun obat dari pohon tempuyung yang ia pelajari dari warga tua di desa, dan selembar kain bersih yang disimpannya untuk keperluan penting. Ia kembali menyusuri jalan setapak menuju gubuk di tengah hutan, tempat di mana nenek tua itu tinggal. Kali ini langkahnya lebih ringan, meskipun tidak membawa keranjang kayu seperti biasanya. Ia tidak peduli hari itu tidak akan menghasilkan uang. Ia hanya ingin memastikan nenek itu baik-baik saja. Begitu tiba di gubuk kecil itu, ia mendengar batuk-batuk pelan dari dalam. Raffi mengetuk pintu perlahan. "Nek, ini Raffi." Tak lama kemudian, pintu terbuka perlahan. Wajah Nenek Sari tampak pucat, tapi senyumnya menyambut Raffi dengan hangat. Ia tampak sedikit lebih baik, meski gerakannya masih terbatas. "Terima kasih, Nak, sudah datang lagi. Nenek kira kamu tak akan kembali." Raffi tersenyum kecil. "Aku janji, Nek. Dan aku bawa daun tempuyung buat luka nenek." Ia lalu membantu Nenek Sari duduk, membasuh luka di kakinya dengan air bersih, dan menempelkan daun yang ia remas halus di atasnya. Nenek itu meringis, tapi tak mengeluh. Di matanya, tampak kelegaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Setelah selesai, Raffi duduk di lantai kayu, menatap sekeliling gubuk itu. Tak banyak benda di dalamnya. Hanya tikar, bantal tua, dan beberapa peralatan dapur sederhana. Dindingnya berlubang di sana-sini, dan atapnya bocor di beberapa sudut. "Nenek tinggal sendiri di sini?" tanya Raffi pelan.
Nenek Sari mengangguk. Sudah lama, Nak. Dulu ada suami dan anak, tapi mereka sudah lama pergi. Sejak itu, Nenek memilih tinggal sendiri di sini, jauh dari keramaian. Raffi tidak bertanya lebih lanjut. Ia tahu, ada kesedihan yang tersimpan dalam kata-kata itu. Tapi yang membuatnya tercenung bukan hanya cerita itu, melainkan kondisi hidup sang nenek. Ia merasa iba. Meskipun hidupnya sendiri juga serba kekurangan, tapi ia masih lebih beruntung. Hari itu, Raffi tinggal cukup lama. Ia menyapu lantai gubuk dengan sapu dari ranting, mengambil air dari sungai kecil di belakang rumah, dan membantu membuang daun-daun kering yang menumpuk di atap. Nenek Sari hanya bisa duduk dan mengamati dengan mata berkaca. Anak sekecil itu, yang harusnya bermain atau belajar, justru membantu orang asing tanpa pamrih. Sebelum pulang, Raffi berdiri di ambang pintu. Nenek, besok aku datang lagi ya. Aku bawakan makanan. Nenek Sari mengangguk. Suaranya serak saat menjawab, terima kasih, Raffi. Nenek tidak punya apa-apa untuk membalas, tapi doa nenek selalu untukmu. Hari mulai sore. Langit di atas hutan berwarna oranye keemasan, menandakan senja akan segera datang. Raffi berjalan pulang dengan hati penuh campuran. Ada sedih karena melihat kondisi Nenek Sari, ada haru karena bisa membantu, tapi juga ada semangat yang entah dari mana datangnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa tidak sendiri. Ada seseorang di ujung hutan sana yang menunggunya esok hari. Dan walau ia belum tahu siapa sebenarnya Nenek Sari, satu hal ia tahu pasti, kebaikan kecil yang ia berikan telah menyalakan cahaya baru dalam hidupnya. Hari-hari berikutnya menjadi rutinitas baru bagi Raffi. Setiap pagi setelah matahari menyembul di balik bukit, ia akan membawa sebungkus nasi, sedikit lauk dari rumah tetangga yang bersimpati, dan sebotol air bersih. Ia berjalan menembus hutan menuju gubuk kecil di ujung pepohonan, tempat di mana Nenek Sari menunggunya. Kaki kecilnya yang dahulu hanya menapaki jalan desa, kini sudah hafal jalur berlumut dan licin menuju gubuk di tengah hutan. Ia tahu di mana harus berhenti, di mana harus melompati akar besar, dan bagian mana yang harus hati-hati agar tidak tergelincir. Setiap kali tiba, ia langsung bekerja. Ia menyapu, mencuci piring, membetulkan atap bocor semampunya, dan mengambilkan air dari sungai. Kadang ia memasak, walaupun hanya bubur dari beras yang dibawanya. Terkadang ia juga duduk menemani Nenek Sari, mendengarkan cerita-cerita singkat yang mulai keluar perlahan dari mulut nenek itu. Dulu, nenek suka sekali menanam bunga, ujar Nenek Sari suatu hari sambil memandangi halaman depan yang dipenuhi daun gugur. Tapi sejak tinggal di sini, tak ada yang bisa tumbuh. Raffi tidak banyak bicara, tapi hatinya mencatat semua. Beberapa hari kemudian, ia membawa pulang beberapa bibit bunga liar yang ia temukan di pinggir hutan. Ia menanamnya satu persatu di depan gubuk, berharap bisa membuat Nenek Sari tersenyum. Meski hidup dalam keterbatasan, Raffi tak pernah mengeluh. Tangannya yang kecil tak henti bekerja. Jika ia punya 2 ikan asin, satu akan ia bawa untuk Nenek Sari. Jika ia dapat rejeki dari tetangga berupa telur rebus, ia simpan untuk dibagi. Ia merawat sang nenek seakan sedang merawat ibunya sendiri. Dalam diam, ikatan itu tumbuh. Bukan sekadar rasa kasihan, tapi semacam kasih sayang yang murni, sesuatu yang sudah lama hilang dari hidup mereka berdua. Suatu sore, saat Raffi selesai menyapu halaman, Nenek Sari memanggilnya. "Raffi, kemarilah, Nak." Ia duduk di sebelah nenek itu, yang sedang duduk bersandar di pintu. Mata Nenek Sari menatap langit yang berwarna keemasan. "Terima kasih ya, Nak. Nenek tak pernah menyangka ada anak sekecil kamu, yang mau repot-repot urus orang tua renta begini." Raffi menggeleng pelan. "Aku cuma bantu semampuku, Nek. Nenek juga udah baik mau percaya padaku." Nenek Sari terdiam sejenak. "Kamu tahu, Nak, kadang Tuhan kirim malaikat bukan lewat cahaya dari langit, tapi dari tangan-tangan kecil yang mau berbuat baik tanpa diminta." Raffi tidak sepenuhnya paham maksudnya, tapi ia tahu kalimat itu tulus. Ia hanya tersenyum, menatap wajah nenek yang kini tampak sedikit lebih cerah dari beberapa hari lalu. Malam itu, Raffi pulang dengan hati yang ringan. Meski tubuhnya lelah, tapi ada kepuasan yang tak bisa dijelaskan. Kebaikan memang tak selalu dihargai dengan materi, tapi ia merasakan ada sesuatu yang jauh lebih besar dari itu, makna. Dan dalam diamnya malam, di rumah sederhana yang ia tempati sendirian, ia menatap langit dan berbisik pelan,
Terima kasih, Tuhan. Hari ini aku tidak merasa sendiri. Hari-hari berlalu seperti lembaran waktu yang perlahan terisi. Raffi terus datang, dan Nenek Sari mulai berubah. Dari yang awalnya pendiam dan tertutup, kini mulai sering bercerita. Namun ada satu kebiasaan yang tidak berubah, ia selalu menatap jauh ke hutan setiap sore, seakan menanti sesuatu yang tak pernah datang. Suatu pagi, setelah sarapan bersama bubur jagung hangat yang dibuat Raffi, Nenek Sari memandangi anak itu lama. Matanya tampak mengandung keraguan dan harapan bersamaan. "Raffi," katanya pelan. "Kamu tahu tidak, dulu nenek ini bukan siapa-siapa di sini." Raffi menoleh. "Maksud nenek? Nenek ini dulu tinggal di kota? Punya rumah besar, suami yang disegani, dan anak lelaki satu-satunya." Raffi mendengarkan dengan saksama. Suaranya sengaja tidak memotong. "Suami nenek dulu pengusaha. Kami pindah ke desa ini setelah pensiun, tapi tak lama setelahnya terjadi kecelakaan. Suami nenek meninggal, anak nenek juga ikut." Suara Nenek Sari tercekat, napasnya ditahan. Raffi menunduk, hatinya ikut perih. Sejak saat itu, nenek tinggalkan rumah, tinggalkan semuanya. Nenek merasa tidak ada lagi yang layak dipertahankan. Gubuk ini cuma tempat persembunyian dari dunia yang terlalu ramai buat hati yang kosong. Diam menyelimuti mereka. Hanya suara angin yang menggoyang dedaunan dan sesekali bunyi serangga dari balik semak. Raffi memandang Nenek Sari dengan penuh pengertian. Ia memang belum pernah kehilangan seperti nenek itu, tapi ia tahu rasanya sepi, kehilangan, dan ditinggal tanpa aba-aba. "Nenek sekarang sudah tidak sendiri," kata Raffi pelan. Ucapan itu membuat Nenek Sari menoleh. Matanya yang tadinya redup, perlahan menitikkan air. "Mungkin Tuhan kirim kamu supaya nenek sadar, masih ada alasan untuk tetap hidup. Masih ada makna dari memberi, walau sudah kehilangan segalanya." Hari itu, Nenek Sari menunjukkan sesuatu pada Raffi. Di bawah tikar tua yang biasa mereka duduki, ada sebuah kotak kayu kecil. Ia membukanya perlahan, memperlihatkan benda-benda yang selama ini disimpannya rapat, selembar foto keluarga, surat dari anaknya, dan cincin emas kecil yang sudah lusuh. Nenek tidak bawa banyak dari rumah dulu. Hanya ini. Benda-benda ini, satu-satunya yang tersisa dari hidup nenek yang dulu. Raffi memegang foto itu. Tampak seorang pria gagah, seorang wanita muda, yang sekarang menjadi Nenek Sari, dan anak lelaki kecil. Semua tersenyum, bahagia. Raffi tak bisa membayangkan betapa dalam luka yang disimpan nenek itu. Sejak hari itu, Raffi mulai melihat Nenek Sari dari sudut pandang yang berbeda. Ia bukan hanya seorang nenek tua yang tinggal di gubuk hutan, tapi seseorang yang pernah memiliki segalanya, lalu kehilangan semuanya, dan memilih diam dalam sunyi. Ia juga mulai memahami kenapa Nenek Sari sangat menghargai kehadirannya. Dalam keheningan dan kesendirian, Raffi menjadi pengingat bahwa masih ada harapan, bahwa luka bisa pelan-pelan sembuh jika ada tangan yang mau menggenggam. Sore itu, sebelum pulang, Raffi berkata dengan nada mantap, "Nek, kalau nenek mau cerita, aku siap mendengar. Nenek nggak perlu simpan semuanya sendiri." Nenek Sari tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, senyum itu tidak hanya di bibir, tapi juga sampai ke matanya. Hari mulai gelap. Raffi berjalan pulang dengan langkah ringan, seperti biasa. Tapi di dalam hatinya, kini tumbuh satu tekad baru, menjaga nenek itu, bukan hanya karena iba, tapi karena ia merasa sudah menjadi bagian dari kisah yang belum selesai. Hari itu langit tampak muram. Awan menggumpal seperti hendak tumpah, dan udara desa terasa lebih dingin dari biasanya. Raffi baru saja kembali dari gubuk Nenek Sari, membawa kantong plastik bekas yang berisi sisa sayur dan singkong rebus. Ia menuruni jalan setapak dengan hati lega. Luka Nenek Sari mulai membaik. Gubuknya pun tampak lebih layak sekarang, bersih, terang, dan tidak lagi bocor di banyak tempat berkat kerja keras Raffi selama berminggu-minggu. Namun saat memasuki batas desa, Raffi merasa ada yang aneh. Beberapa warga menatapnya tajam dari kejauhan. Anak-anak yang biasanya menyapanya, kali ini menjauh. Bahkan Burina, penjual pisang goreng di warung pinggir jalan, hanya menunduk saat Raffi menyapanya. Raffi tidak tahu apa yang terjadi. Sore harinya, suara ketukan keras di pintu rumahnya membuat jantungnya berdegup. Ternyata Pak Ketua RT dan 2 warga berdiri di sana. Wajah mereka tegas. "Raffi," kata Pak RT, "kami mau bicara sebentar." Di balai desa,
Raffi duduk sendirian di kursi panjang dari kayu. Di depannya, beberapa warga duduk, termasuk Pak Kepala Desa yang baru datang. Suasana hening, hanya terdengar suara kipas angin tua yang berderit pelan. Ada laporan dari warga, kata salah satu lelaki tua, bahwa kamu sering masuk hutan, membawa barang, pulang malam, dan belakangan ini warga kehilangan beberapa barang penting. Termasuk radio milik Pak Arman yang ditemukan bekas jejak kaki menuju hutan. Raffi terdiam. Ia ingin menjelaskan, tapi lidahnya keluh. Ia ingat pesan Nenek Sari yang ingin tetap tinggal tersembunyi. Ia tidak ingin melibatkan nenek itu. Ia juga tak mau membuat warga datang ke hutan dan mengusik ketenangan tempat itu. Raffi, tanya Pak Kepala Desa. Anak itu hanya menunduk. Tangannya menggenggam kain celananya erat-erat. Ia merasa dihukum karena berbuat baik. Tapi ia juga tahu, ia tidak punya pilihan selain diam. Karena tidak ada bukti kuat, keputusan sementara pun dibuat. Raffi tidak akan dihukum, tapi ia diminta untuk tidak lagi masuk ke hutan sendirian. Untuk keselamatan, begitu kata mereka. Raffi mengangguk lemah. Ia berjalan pulang dengan kepala tertunduk. Malam itu, ia menangis untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Bukan karena takut, tapi karena merasa tidak dimengerti. Keesokan harinya, ia tetap berangkat ke hutan. Diam-diam, lebih pagi dari biasanya. Ia tak peduli jika harus dimarahi lagi. Ia tahu Nenek Sari butuhnya. Dan itu lebih penting dari semua pandangan warga. Saat tiba di gubuk, Nenek Sari langsung tahu ada yang berbeda. Wajahmu lesu sekali, Raffi. Kamu sakit? Raffi menggeleng, lalu menceritakan semuanya. Tentang tuduhan warga, tentang diamnya ia di balai desa, tentang larangan masuk hutan. Nenek Sari terdiam lama. Wajahnya yang biasanya tenang, kini tampak gelisah. Ia merasa bersalah. Nenek harusnya tidak menyusahkan kamu. Kamu terlalu baik, nak. Tapi aku ingin ke sini, Nek, potong Raffi. Ini pilihanku. Hari itu, mereka duduk lebih lama dari biasanya. Makan siang dengan nasi jagung dan sambal terasi. Lalu sore, Raffi pulang lewat jalur berbeda agar tak terlihat warga. Namun kabar tetap menyebar. Beberapa anak desa mulai mengolok-olok Raffi. Si pencuri hutan, kata mereka. Bersahabat dengan jin tua? Raffi mencoba menahan marah. Ia tahu, tak semua orang paham. Tapi satu hal yang tak ia duga, ada satu anak sebayanya, Bayu, yang dulunya teman bermain, kini ikut menjauh dan bahkan ikut mengejek. Suatu siang, setelah pulang dari hutan, Raffi mendapati rumahnya dilempari batu. Jendela kacanya pecah. Ia hanya menatap reruntuhan itu dengan mata basah. Ia tidak punya siapa-siapa untuk membela. Namun malam itu, seseorang datang mengetuk pintu rumahnya. Pak Kepala Desa. Raffi, boleh saya bicara? Raffi membuka pintu perlahan. Pak Kepala Desa masuk, lalu duduk di kursi kayu satu-satunya yang utuh. Aku tahu kamu anak baik, kata Pak Kades. Dan aku juga tahu kamu bukan pencuri. Tapi kamu harus bantu aku mengerti. Apa yang sebenarnya kamu lakukan di hutan itu? Raffi menatap laki-laki itu. Matanya jernih. Tidak menghakimi, hanya bertanya. Ada seorang nenek di sana, Pak, kata Raffi akhirnya. Namanya Nenek Sari. Dia tinggal sendirian. Aku hanya bantu dia. Pak Kades mengangguk pelan. Besok, tunjukkan aku tempatnya. Dan keesokan harinya, Raffi mengantar Pak Kepala Desa menembus hutan, melalui jalan setapak yang selama ini hanya ia lalui sendiri. Sampai di gubuk, Nenek Sari sudah menunggu. Wajahnya sedikit tegang, tapi ia menyambut dengan ramah. Pak Kepala Desa, ini rumah saya, katanya lirih. Hari itu, untuk pertama kalinya, rahasia mereka tak lagi menjadi rahasia. Pak Kepala Desa mendengar semuanya. Tentang kecelakaan masa lalu, tentang keputusasaan, dan tentang kebersamaan yang tumbuh antara anak kecil dan seorang nenek yang merasa sudah tidak punya siapa-siapa. Pak Kepala Desa pulang dengan pikiran yang penuh. Tapi satu hal ia yakin, Raffi bukan anak biasa. Ia punya hati yang tidak semua orang dewasa pun mampu miliki. Ujian itu belum selesai, tapi bagi Raffi, yang terpenting adalah ia sudah tetap pada pendiriannya. Dalam diam, ia memilih setia. Dalam tuduhan, ia tetap tulus. Dan di gubuk tua di tengah hutan, Nenek Sari kembali menatap Raffi dengan mata berkaca-kaca. Kamu tidak pernah tinggalkan nenek, ucapnya. Padahal dunia pun berpaling darimu. Hari itu,
Kesetiaan Raffi tidak lagi menjadi rahasia kecil antara dirinya dan hutan. Itu mulai menjadi cerita yang diam-diam akan menyentuh hati banyak orang, meski mereka belum sadar. Dan langit sore itu, yang tadinya gelap dan muram, perlahan cerah kembali. Pagi itu, langit desa seperti melukiskan harapan baru. Awan-awan tipis berarak pelan, matahari bersinar malu-malu, dan embun masih menggantung di ujung daun-daun keladi. Raffi berjalan menyusuri jalan tanah menuju balai desa. Di belakangnya, berjalan perlahan dengan tongkat kayu, adalah Nenek Sari. Langkahnya pelan tapi pasti, wajahnya tenang, dan matanya penuh keberanian. Kabar bahwa Nenek Sari akan datang ke balai desa menyebar seperti angin. Warga mulai berkumpul, penasaran, berbisik-bisik. Sebagian bahkan masih menyimpan curiga pada Raffi, tapi ada juga yang mulai ragu setelah mendengar cerita dari Pak Kepala Desa yang mulai mengalir diam-diam sejak kunjungannya ke gubuk Nenek Sari. Balai desa hari itu menjadi saksi pertemuan yang tak biasa. Pak Kepala Desa berdiri di depan, memberi pengantar singkat. Hari ini, ada seorang warga yang ingin menyampaikan sesuatu penting. Mari kita dengarkan. Nenek Sari melangkah maju. Tongkatnya menghentak pelan lantai kayu, dan semua mata tertuju padanya. Beberapa warga tampak kaget, mereka tidak mengenal sosok tua itu. Ada yang berbisik, bertanya siapa dia. Dengan suara pelan tapi jelas, Nenek Sari mulai bicara. Nama saya Sari. Mungkin tidak banyak dari kalian yang mengenal saya. Tapi saya pernah tinggal di desa ini, bertahun-tahun lalu. Saya memilih mengasingkan diri ke hutan setelah kehilangan keluarga saya dalam kecelakaan yang mengubah hidup saya selamanya. Warga mulai terdiam. Suasana mendadak hening. Tak ada lagi suara sumbang, hanya kesunyian yang mendengarkan. Saya tidak pernah berniat menyusahkan siapapun. Saya hanya ingin menyendiri. Tapi Tuhan kirimkan saya seorang anak, Raffi. Anak yang hatinya lebih besar dari tubuh kecilnya. Ia menoleh ke Raffi yang berdiri di sudut, malu-malu, menunduk. Dia membantu saya tanpa pernah diminta. Dia datang setiap hari, membersihkan gubuk saya, mencarikan air, memasak, dan menemani saya, semua tanpa pamrih. Beberapa warga mulai menunduk. Bayu, anak yang pernah mengejek Raffi, terlihat menggigit bibirnya sendiri. Wajahnya memerah. Dan saya tahu, lanjut Nenek Sari, bahwa dia dituduh mencuri. Saya di sini untuk mengatakan, Raffi tidak pernah mencuri. Barang-barang yang dibawa dari hutan adalah milik saya. Dan setiap kali dia pulang malam, itu karena ia mengantar saya makanan atau membantu memperbaiki rumah saya. Pak Kepala Desa mengangguk pelan, menatap warga. Saya sudah menyelidiki sendiri. Semua yang dikatakan Nenek Sari benar. Raffi tidak bersalah. Seperti ombak yang surut perlahan, suara-suara sumbang mulai menghilang. Warga mulai menyadari kesalahan mereka. Pak Arman, pemilik radio yang dulu merasa kehilangan, maju ke depan. Saya minta maaf, Raffi. Saya terlalu cepat menuduh. Saya tidak tahu. Raffi menatap lelaki itu, lalu mengangguk kecil. Tidak apa-apa, Pak. Tangis kecil terdengar dari belakang. Seorang ibu memeluk anaknya sambil menangis. Beberapa warga menghampiri Raffi, menjabat tangannya, bahkan mengelus kepalanya. Hari itu, nama Raffi berubah di mata masyarakat. Dari anak yatim yang dicurigai, menjadi anak yang menginspirasi. Tapi semua itu tidak mengubah Raffi. Ia tetap anak yang sama, pendiam, sederhana, dan berhati lembut. Saat warga menawarinya makanan, pakaian, atau uang, ia hanya tersenyum dan berkata, terima kasih, tapi saya sudah cukup. Saya cuma mau pulang, bantu nenek lagi. Malam harinya, di bawah langit bertabur bintang, Raffi dan Nenek Sari duduk di depan gubuk mereka. Nek, kata Raffi, hari ini banyak orang minta maaf. Nenek Sari mengangguk. Itu karena kebenaran akhirnya bicara, Nak. Dan kamu tetap di jalan yang benar, walaupun sepi dan berat. Raffi terdiam. Ia merasa ringan. Bukan karena nama baiknya dipulihkan, tapi karena Nenek Sari tidak perlu lagi bersembunyi. Gubuk kecil itu kini tidak hanya menjadi tempat berlindung, tapi juga rumah yang penuh makna. Malam itu, angin berhembus lembut. Dari jauh terdengar suara jangkrik bersahut-sahutan. Dan di antara bintang-bintang, mungkin ada satu yang bersinar lebih terang, merekam kisah seorang anak yang memilih setia, meski dunia sempat berpaling darinya. Pagi di gubuk kecil itu terasa lebih hangat dari biasanya. Matahari menyelinap dari sela-sela daun,
memantulkan cahaya ke dinding bambu yang telah diperbaiki Raffi dengan telaten. Burung-burung berkicau ceria, seakan ikut bersyukur atas hari yang baru. Di dalam gubuk, Nenek Sari sedang duduk di atas tikar pandan sambil menyulam, dan Raffi sedang menyalakan api kecil untuk menjerang air. "Kamu bangun lebih pagi dari biasanya," kata Nenek Sari sambil tersenyum. Raffi menoleh dan mengangguk. "Hari ini aku ingin bersih-bersih halaman. Banyak daun jatuh setelah angin semalam." Sudah beberapa hari sejak kebenaran terungkap di balai desa. Warga mulai sering datang mengantar bahan makanan ke rumah Raffi, atau sekadar menitip salam lewat Pak Kepala Desa. Namun Raffi tetap memilih tinggal bersama Nenek Sari. Gubuk di tengah hutan itu kini menjadi rumah yang ia rasakan paling nyaman sejak kehilangan orang tuanya. Siang itu, saat mereka sedang makan bersama, Nenek Sari meletakkan sendoknya dan menatap Raffi dengan mata yang dalam. "Nak, ada yang ingin Nenek bicarakan." Raffi menegakkan duduknya, mendengarkan dengan seksama. "Aku ingin kamu tinggal di sini. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai cucuku." Raffi terdiam. Hatinya seolah berhenti berdetak sejenak. "Aku tahu kamu anak yang kuat. Tapi tidak seorang pun harus menjalani hidup sendirian. Aku sudah kehilangan semua keluargaku, dan kamu adalah jawaban dari doa-doa panjangku. Aku ingin kamu jadi cucu angkatku. Kamu tidak perlu menjawab sekarang. Tapi, ketahuilah, hatiku sudah memilihmu sebagai bagian dari keluarga ini." Air mata menggenang di mata Raffi. Ia menunduk, menggigit bibir. Suara yang keluar dari mulutnya hanya pelan, Aku juga sudah menganggap Nenek seperti keluargaku." Nenek Sari tersenyum. "Maukah kamu kupeluk?" Raffi mengangguk pelan. Ia bergeser mendekat, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, tubuh kecil itu merasakan hangatnya pelukan seorang keluarga. Erat, tulus, menenangkan. Sejak hari itu, suasana gubuk berubah. Raffi tak lagi merasa sebagai tamu atau anak jalanan yang menumpang tinggal. Ia benar-benar merasa berada di rumah. Ia mulai memanggil Nenek Sari dengan lebih akrab, dan mereka berbagi cerita, tawa, bahkan berdebat kecil tentang masakan atau cara menanam singkong. Pak Kepala Desa datang suatu hari membawa berkas. "Ini formulir pengangkatan cucu secara hukum," katanya. "Kalau kalian setuju, kita bisa proses. Tak perlu cepat-cepat, tapi aku pikir Raffi pantas mendapatkan haknya secara sah." Raffi melihat Nenek Sari, dan sang nenek hanya mengangguk sambil tersenyum. "Kita isi bersama, ya." Warga pun mulai menghormati hubungan mereka. Beberapa ibu-ibu sering mengantar makanan lebih, dan anak-anak yang dulu menjauh kini datang mengajak Raffi bermain atau belajar bersama. Bahkan Bayu, yang dulu mengejek, datang meminta maaf dan membawa mainan lamanya untuk dibagikan. "Maaf ya, Raffi," kata Bayu pelan. "Aku dulu takut kamu aneh. Tapi sekarang aku tahu kamu hebat." Raffi tersenyum. "Tidak apa-apa, kita teman sekarang." Hubungan antara mereka mulai mencair. Hari demi hari, nama Raffi mulai disebut-sebut oleh warga sebagai anak yang patut diteladani. Malam hari, Nenek Sari sering mengajak Raffi berdoa sebelum tidur. Mereka duduk berdampingan, menggenggam tangan, dan berdoa dalam hening. "Terima kasih, Tuhan," kata Nenek Sari suatu malam, "karena telah mengirimkan anak ini kepadaku. Jagalah hatinya tetap bersih, biarkan ia tumbuh dalam kebaikan." Setelah doa, mereka biasanya bercerita tentang masa lalu, tentang harapan masa depan. Raffi bercerita tentang mimpinya menjadi guru, supaya anak-anak desa bisa belajar lebih banyak. Nenek Sari selalu menanggapi dengan semangat. "Kamu pasti bisa. Kamu punya hati guru. Kamu bisa membuat orang merasa aman dan dimengerti." Raffi menyimpan impian itu dalam-dalam. Ia tahu, masa depannya belum tentu mudah. Tapi kini ia tidak lagi sendiri. Ia punya seseorang yang akan mendukungnya. Dan itu membuat semua hal terasa mungkin. Suatu sore, saat hujan turun perlahan, mereka duduk di beranda gubuk. Nenek Sari memegang tangan Raffi. "Kamu tahu, Raffi," katanya, "dulu aku takut mati dalam kesepian. Tapi sekarang, aku tahu aku akan meninggalkan dunia dengan tenang. Karena aku tahu, ada kamu yang akan melanjutkan kebaikan." Raffi menatap wajah keriput itu. "Nenek jangan bicara begitu." Nenek Sari tersenyum. "Tidak apa-apa. Kematian itu pasti, tapi hidup dengan kasih sayang itu pilihan. Dan kamu sudah memilih dengan benar." Pelukan kembali menyatukan mereka hari itu. Di antara suara hujan dan harum tanah basah,
dua jiwa yang saling menyembuhkan, saling menguatkan. Bab ini bukan tentang warisan berupa tanah atau rumah, tapi tentang warisan kasih, warisan pelukan, warisan doa. Raffi kini tahu, keluarganya bukan hanya orang yang melahirkan atau membesarkannya, tapi orang yang mencintainya tanpa syarat. Dan itu adalah warisan paling indah yang bisa diterima oleh siapapun di dunia ini. Pagi itu, udara terasa berbeda. Gubuk tua di tengah hutan seperti memancarkan ketenangan yang tak biasa. Cahaya matahari jatuh lembut menyinari halaman kecil yang kini telah ditanami berbagai tanaman obat dan sayur mayur. Di sana, Raffi tampak sibuk menyapu dedaunan sambil sesekali tersenyum melihat seekor tupai berlarian di batang pohon. Ia sudah hafal setiap sudut halaman itu, dari akar yang mencuat di dekat pohon jambu sampai batu besar tempat ia suka duduk ketika sore menjelang. Di dalam gubuk, Nenek Sari tengah duduk di depan meja kecil kayu jati yang sudah tua. Di hadapannya, tergeletak sebuah kotak kayu berukir. Tangannya gemetar saat membuka kotak itu. Isinya bukan emas atau permata, melainkan beberapa lembar surat lama, seuntai kalung tua, dan satu buku harian berwarna coklat kusam. Bau kertas tua menyeruak, membawa kembali ingatan yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Saat Raffi masuk ke dalam, Nenek Sari menatapnya lembut. Mata perempuan tua itu tampak berkaca-kaca. "Nak, mari duduk sebentar. Nenek ingin bercerita." Raffi menuruti. Ia duduk bersila di hadapan sang nenek, menatap wajahnya yang dipenuhi garis-garis usia. Tatapan Raffi penuh rasa hormat dan sabar. "Semua benda ini," ujar Nenek Sari sambil menunjuk isi kotak, "adalah satu-satunya peninggalan dari masa lalu nenek. Dulu nenek hidup di kota, punya keluarga besar, rumah besar, dan segala yang orang sebut harta. Tapi semua itu hilang karena satu hal, kesedihan." Ia mengambil selembar surat, mengelusnya perlahan. Saat kehilangan suami dan anak-anak dalam kecelakaan, nenek tidak kuat. Nenek lari dari semua kenangan itu. Ke desa ini, ke hutan ini, meninggalkan semua gelar, harta, dan nama besar. "Orang-orang dulu mencariku, tapi aku memilih menghilang." Raffi menyimak tanpa menyela. Matanya tajam, hatinya hangat. Tapi hari ini, nenek ingin warisan ini bukan lagi tentang benda. Nenek ingin kamu tahu bahwa hidup ini bukan soal apa yang kita miliki, tapi tentang apa yang kita wariskan dalam hati orang lain. Ia menggeser kotak itu ke arah Raffi. "Ini milikmu sekarang. Bukan karena kamu membutuhkan benda ini, tapi karena kamu telah menghidupkan kembali hati yang nyaris mati." Raffi menatap kotak itu, lalu sang nenek. "Terima kasih, Nek. Tapi, aku merasa belum berbuat banyak. Aku hanya membantu." Nenek Sari tersenyum. "Kamu telah menjadi cahaya dalam hidup nenek. Itu lebih dari cukup. Kamu datang tanpa diminta, kamu tinggal tanpa mengeluh. Kamu menyayangi tanpa pamrih. Itu adalah kekayaan yang lebih dari cukup." Hari-hari berikutnya diisi dengan obrolan tentang nilai-nilai kehidupan. Nenek Sari mengajarkan Raffi cara membuat jamu, cara mengenali tanaman hutan, dan cara membaca arah angin. Tapi lebih dari itu, ia mengajarkan makna memberi tanpa mengharap kembali. Mereka menuliskan resep-resep jamu di buku baru yang Raffi sediakan, agar bisa diajarkan kepada anak-anak desa suatu hari nanti. "Jika kamu nanti dewasa," kata sang nenek suatu sore, "dan kamu punya sesuatu untuk diberikan, berikanlah kepada yang paling membutuhkan. Tapi jika kamu tak punya apa-apa, cukup berikan waktumu, tenagamu, atau bahkan senyumanmu. Itu pun sudah warisan." Raffi mencatat semua itu dalam buku kecil. Ia mulai menyadari bahwa hidup bukan soal menjadi kaya, tapi soal menjadi berguna. Ia mulai menggambar cita-citanya di halaman-halaman kosong, membuka perpustakaan kecil, mengajar anak-anak membaca, dan merawat hutan agar tetap lestari. Suatu hari, Nenek Sari mengajak Raffi ke bagian terdalam dari hutan. Di sana ada sebidang tanah kecil dengan sebuah batu besar di tengahnya. "Ini makam keluarga nenek. Suamiku, 2 anakku. Nenek ingin kamu tahu tempat ini. Kalau suatu hari nenek tiada, kamu bisa datang ke sini, bukan untuk bersedih, tapi untuk mengingat bahwa kamu tidak pernah sendiri." Raffi menggenggam tangan Nenek Sari. "Aku janji akan selalu ke sini. Dan aku akan menjaga semua yang nenek ajarkan. Aku akan menjaga rumah ini, halaman ini, dan semua cerita kita." Hari mulai gelap. Mereka pulang sambil menyanyikan lagu kecil yang biasa dinyanyikan Nenek Sari saat Raffi masih pertama kali datang. Di sepanjang jalan,
Raffi memunguti daun kering untuk dijadikan kompos. Sementara Nenek Sari sesekali berhenti, memandangi pohon-pohon seakan sedang berbicara kepada alam. Beberapa hari kemudian, Pak Kepala Desa datang lagi membawa seorang notaris. Proses pengangkatan Raffi sebagai cucu angkat resmi diselesaikan hari itu. Warga pun ikut menyaksikan di balai desa. Tepuk tangan riuh menyambut pengumuman resmi. Mulai sekarang, kata Pak Kades dengan suara tegas, Raffi punya hak atas rumah dan tanah kecil ini. Tapi lebih dari itu, dia punya keluarga yang sah. Warga pun mulai menyebut Nenek Sari sebagai Mbah Raffi, dan gubuk mereka menjadi tempat singgah siapapun yang membutuhkan bantuan atau sekadar nasihat bijak. Raffi sering terlihat mengajari anak-anak membaca, atau membantu warga tua membawa hasil panen. Bahkan ada yang datang dari desa sebelah hanya untuk belajar membuat jamu. Salah satu ibu dari desa tetangga berkata, anak seperti Raffi adalah berkah. Lahir dari tanah biasa, tapi tumbuh jadi pohon yang meneduhkan. Di usia yang baru 13 tahun, Raffi telah menjadi mata air kebaikan. Semua karena satu hal, warisan tanpa harga yang ia terima, kasih sayang dan kepercayaan. Ia tak hanya tumbuh menjadi anak yang bijak, tapi juga menjadi harapan baru bagi desa yang mulai sadar bahwa kebaikan bisa ditanam dan tumbuh subur. Suatu malam, di bawah cahaya lampu minyak, Raffi membuka kembali buku harian milik Nenek Sari. Di halaman terakhir, ada tulisan tangan yang ia kenali. Untuk cucuku yang tak lahir dari rahimku, tapi tumbuh dari cintaku. Teruslah jadi cahaya, Raffi. Karena dunia butuh lebih banyak hati sepertimu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Raffi menulis balasan di halaman kosong setelahnya. Terima kasih, Nek. Aku akan teruskan cahaya ini. Akan kuwariskan pula kepada mereka yang haus akan kasih, sama seperti dulu aku. Esoknya, Raffi memulai sesuatu yang baru. Ia membuat papan kecil bertuliskan, perpustakaan pohon, baca gratis. Ia menaruhnya di bawah pohon besar dekat rumah. Buku-buku sumbangan warga mulai ia kumpulkan. Anak-anak mulai berdatangan, duduk bersila membaca buku dongeng, sambil mendengarkan Raffi membacakan cerita. Ia juga memulai kegiatan gotong royong tiap akhir pekan. Anak-anak diajak membersihkan jalan desa, menanam bunga di pinggir jalan, dan menghias tempat sampah dengan gambar lucu. Warga menyambut baik. Desa mulai berubah. Lebih bersih, lebih ceria, dan lebih hidup. Pak Kepala Desa pun tak kuasa menyembunyikan rasa bangganya. Kita belajar banyak dari Raffi. Dari anak yang dulunya sunyi, kini membawa terang untuk semua. Nenek Sari hanya tersenyum setiap melihat itu semua. Ia tahu waktunya tidak akan panjang, tapi ia tenang. Karena warisannya sudah hidup. Bukan di lemari atau rekening bank, tapi di hati anak-anak, di taman kecil, di perpustakaan pohon, dan dalam tindakan kecil yang dilakukan dengan cinta. Beberapa bulan kemudian, Raffi mendapat undangan untuk berbicara di forum pemuda tingkat kabupaten. Ia diminta menceritakan pengalamannya membantu seorang nenek di hutan dan bagaimana itu mengubah hidupnya. Dengan suara yang masih muda namun yakin, Raffi berdiri di hadapan para pemuda dan guru dari berbagai sekolah. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya seorang anak desa. Tapi saya percaya bahwa setiap dari kita bisa jadi cahaya. Saya belajar dari seorang nenek, yang bukan nenek kandung saya, bahwa cinta dan kepedulian bisa menyelamatkan jiwa. Ruangan itu hening. Beberapa hadirin tampak mengusap air mata. Di akhir pidatonya, Raffi mengajak semua untuk kembali ke desa masing-masing dan menanamkan kebaikan sekecil apapun. Sepulang dari forum itu, Raffi disambut warga desa dengan pelukan dan tumpeng kecil. Mereka bangga, bukan karena ia terkenal, tapi karena ia membawa nama desanya dalam semangat yang tulus. Nenek Sari, yang semakin lemah namun tetap semangat, hanya berkata, "Nak, kamu sudah jauh lebih besar dari yang nenek bayangkan." Dan di suatu sore, di ayunan kayu yang dibuat Raffi dari tali dan papan bekas, mereka duduk berdua. Diam, tapi penuh makna. Matahari senja memandikan halaman dengan cahaya keemasan. Warisan sejati memang tidak memiliki harga, tapi nilainya bisa mengubah dunia. Beberapa tahun telah berlalu sejak hari pertama Raffi menginjakan kaki di gubuk kecil di tengah hutan itu. Usianya kini menjelang 17 tahun, tubuhnya bertambah tinggi, dan wajahnya mulai menampakkan ketegasan. Namun satu hal yang tidak berubah, ketulusan dalam hatinya. Desa mereka, yang dulu terasa sunyi dan terasing, kini menjadi lebih hidup.
Jalan-jalan setapak yang dulu jarang dilewati kini ramai oleh anak-anak kecil yang pergi dan pulang belajar dari saung baca yang dibangun Raffi bersama warga. Di depan gubuk yang dulunya gersang, kini berdiri sebuah pondok kecil tempat anak-anak belajar menulis, membaca, dan menggambar. Mereka menyebutnya Pondok Pelita Raffi. Pak Kepala Desa, yang dulu hanya sesekali melihat Raffi, kini sering mengajak remaja itu ke berbagai kegiatan desa. Ia tak segan menyebut Raffi sebagai panutan anak-anak muda. "Anak ini luar biasa," ujarnya dalam sebuah pertemuan warga. Ia tidak hanya menolong satu orang, tapi menyalakan kembali semangat seluruh desa. Itu warisan yang tidak bisa dinilai dengan uang. Banyak warga yang mulai meneladani sikap Raffi. Para orang tua menjadi lebih sabar, para pemuda lebih peduli, dan anak-anak belajar untuk menghormati orang tua serta mencintai alam. Semua seperti domino, satu kebaikan kecil dari seorang anak, menggugah hati banyak orang. Tiap pagi, Raffi bangun lebih awal dari siapapun. Ia membersihkan halaman gubuk, menyiram tanaman, menyalakan api untuk menyiapkan sarapan untuk Nenek Sari, yang kini lebih sering terbaring karena usia lanjut. Meski tubuhnya melemah, semangat Nenek Sari tetap kuat. "Lihatlah kamu sekarang," ucapnya lirih suatu pagi sambil menatap Raffi penuh bangga. "Kamu bukan lagi anak kecil yang sepi. Kamu adalah harapan, bukan hanya untukku, tapi untuk semua orang di desa ini." Raffi hanya tersenyum dan menggenggam tangan keriput itu. "Semua ini karena Nenek. Aku hanya melanjutkan apa yang Nenek tanamkan." Namun, di balik senyum dan tawa, Raffi tahu bahwa hari-hari Nenek Sari tidak akan lama lagi. Ia mulai sering jatuh sakit, sulit makan, dan sering tertidur dalam waktu lama. Raffi mulai mencatat semua cerita yang pernah didengar dari Nenek Sari, mulai dari resep jamu, kisah masa muda, hingga nasihat kehidupan. Ia juga mulai membuat perpustakaan kecil di pondok baca, mengumpulkan buku-buku bekas dari warga kota yang bersedia menyumbang. Raffi menulis sendiri kisah hidupnya, dari seorang anak yatim yang sepi hingga menjadi cucu dari seorang perempuan luar biasa. Suatu malam, ketika angin bertiup lembut dan langit bertabur bintang, Nenek Sari memanggil Raffi ke samping ranjangnya. "Nak," suaranya lemah, "kalau suatu hari nanti Nenek sudah tidak ada, jangan bersedih. Kamu harus terus berjalan. Dunia di luar sana menunggu orang-orang sepertimu." Air mata menggenang di mata Raffi. "Nenek, jangan bicara begitu. Aku tidak akan siap." Nenek Sari tersenyum. "Hidup bukan tentang siap atau tidak, tapi tentang keberanian untuk tetap melangkah, meski dengan langkah kecil." Esok paginya, Nenek Sari tidak bangun. Ia pergi dengan tenang dalam tidurnya, meninggalkan dunia dalam damai, dikelilingi cinta dan kenangan baik. Desa berkabung. Tangis terdengar dari setiap sudut. Tapi Raffi tidak menangis histeris. Ia berdiri tenang di samping jenazah orang yang telah memberinya hidup baru. Ia mengatur pemakaman, membacakan doa, dan memimpin prosesi ke pemakaman keluarga di hutan. Di atas makam Nenek Sari, ia menanam bunga Kamboja yang dulu ditanam bersama. Di batu nisan yang sederhana, ia ukir sendiri kata-kata, "Perempuan yang mengajarkanku hidup, bahkan ketika ia sedang bersiap untuk mati." Hari-hari setelah kepergian Nenek Sari terasa sunyi. Namun Raffi tahu, kesedihan bukan untuk dipelihara, melainkan untuk dijadikan pengingat akan cinta. Ia kembali ke rutinitasnya, mengajar, merawat gubuk, menanam tanaman, dan menulis. Setahun kemudian, desa mereka dikunjungi oleh tim dari kota yang mendengar kisah inspiratif Raffi melalui tulisan-tulisannya yang beredar secara daring. Mereka datang membawa kamera, alat tulis, dan niat baik. "Boleh kami liput kegiatanmu, Raffi?" tanya seorang wartawan muda. Raffi mengangguk, meski agak canggung. Liputan itu menjadi viral. Kisahnya dibaca oleh ribuan orang. Komentar penuh pujian membanjiri internet. Banyak yang terinspirasi dan mulai menyalurkan bantuan ke desa mereka. Namun Raffi tetap sama. Ia tidak tertarik pada ketenaran. "Aku hanya ingin membuat anak-anak di desa ini punya harapan," katanya dalam wawancara. "Seperti dulu Nenek Sari memberi harapan untukku." Pemerintah daerah pun mengundangnya ke kota untuk menerima penghargaan sebagai pemuda inspiratif tahun ini. Di panggung besar, di hadapan pejabat dan tokoh masyarakat, Raffi berdiri dengan tenang. Ia mengenakan baju adat sederhana dan membawa buku harian milik Nenek Sari. "Saya menerima penghargaan ini bukan untuk saya sendiri," ucapnya di mimbar.
Saya menerimanya untuk semua anak-anak yang pernah merasa sendiri, untuk para orang tua yang diam-diam berjuang, dan untuk seorang nenek di hutan yang mengubah hidup saya dengan satu pelukan. Semua hadirin berdiri dan bertepuk tangan. Beberapa bahkan meneteskan air mata. Raffi tidak kembali ke kota. Ia memilih tetap tinggal di desa. Tapi sejak itu, banyak anak muda dari luar yang datang untuk belajar darinya. Mereka membentuk komunitas kecil, membuka kelas alam, pertanian organik, dan literasi anak. Desa yang dulu sunyi kini menjadi pusat belajar sederhana yang hangat dan ramah. Sebuah pelang kayu berdiri di depan pondok baca, pelita dari hutan, warisan kasih Nenek Sari. Raffi melihatnya setiap pagi dan selalu mengingat satu hal, bahwa kebaikan, sekecil apapun, tidak pernah hilang. Ia hanya menunggu waktu untuk tumbuh dan berbuah. Seperti dirinya yang dulu hanyalah anak yatim sepi, kini telah menjadi inspirasi. Karena sesungguhnya, dalam dunia yang penuh hiruk-pikuk dan ambisi, kadang satu tangan kecil yang membantu jauh lebih berarti dari 1000 kata. Dan Raffi telah membuktikan itu.